Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Di tengah hamparan sawah dan perbukitan yang tenang, tersembunyi sebuah jejak teknologi masa lalu. Sebuah talangan air kuno yang membentang menghubungkan dua wilayah bersejarah, Jatirejo dan Trowulan, Mojokerto. Dibangun sekitar tahun 1910 oleh pemerintah kolonial Belanda, talangan ini bukan sekadar saluran air, tapi juga saksi bisu bagaimana kekuatan alam dan kecanggihan teknik bersatu demi satu tujuan, menghidupkan lahan pertanian dan menopang kehidupan masyarakat. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sejarahnya. Siapa yang membangun, untuk apa, dan kenapa hingga kini, talangan ini masih bertahan. Belanda membangun talangan air kuno di wilayah seperti Mojokerto terutama untuk mendukung sistem irigasi tanaman tebu, yang saat itu merupakan komoditas ekspor utama dan sangat penting bagi ekonomi kolonial Hindia Belanda. Mojokerto dan sekitarnya merupakan daerah subur yang cocok untuk tanaman tebu. Agar produksi tebu bisa maksimal, dibutuhkan pasokan air yang stabil dan terkontrol, terutama di musim kemarau. Gula adalah salah satu komoditas yang sangat menguntungkan di masa kolonial. Talangan air berperan penting dalam menjamin ketersediaan air untuk perkebunan tebu dan pabrik gula, sugar mills, yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Dengan sistem talangan, air bisa dialirkan dari sumber di pegunungan atau sungai besar menuju lahan-lahan pertanian secara gravitasi, tanpa perlu pompa atau mesin, efisien dan tahan lama. Pemerintah kolonial Belanda dikenal membangun infrastruktur yang kokoh dan berjangka panjang untuk kepentingan ekonomi mereka. Talangan air ini merupakan bagian dari sistem irigasi yang dirancang secara teknis dan terukur. Melalui penguasaan infrastruktur irigasi, Belanda juga bisa mengatur siklus tanam dan pola pertanian rakyat untuk disesuaikan dengan kebutuhan industri gula mereka. Belanda pada masa kolonial membangun berbagai infrastruktur, termasuk talangan air, saluran irigasi atau akuaduk, dengan bahan dan teknik yang sangat kokoh dan tahan lama. Mereka biasanya menggunakan batu bata merah berkualitas tinggi, seringkali diproduksi dari tanah liat pilihan. Semen tradisional, kadang disebut teras atau semen alami, dicampur dengan kapur. Batu andesit atau batu kali sebagai pondasi atau penguat struktur. Besi cor atau baja untuk elemen-elemen tertentu pada zaman lebih modernnya. Talangan air Belanda ini seringkali dibangun di daerah yang strategis untuk mengairi sawah, mengendalikan air sungai, atau bahkan untuk mendukung perkebunan milik kolonial. Teknik konstruksinya pun mengikuti standar Eropa, sehingga banyak dari struktur tersebut masih bertahan hingga sekarang. Namun, sayang sekali, talangan air kuno di Desa Kumitir, yang dulunya dibangun dengan kuat oleh Belanda, kini justru rusak dan terbengkalai. Padahal struktur seperti itu adalah bagian dari warisan teknik sipil kolonial, dan juga bisa menjadi situs sejarah yang penting, apalagi Kumitir sendiri dikenal dekat dengan jejak-jejak era Majapahit. Kalau talangan itu bisa dipugar atau setidaknya dilestarikan, sebenarnya punya potensi besar. Nilai sejarahnya tinggi, sebagai bukti perpaduan antara sistem irigasi lokal dan teknik kolonial. Potensi wisata edukatif, apalagi jika dikaitkan dengan situs-situs Majapahit di Kumitir. Bisa jadi proyek revitalisasi desa, kalau fungsinya dikembalikan sebagai saluran air atau dijadikan jalur wisata sejarah. Fungsi utama talangan air peninggalan Belanda di Desa Kumitir, Mojokerto, adalah untuk mengalirkan dan mengatur distribusi air irigasi ke lahan pertanian. Talangan air ini merupakan bagian dari sistem irigasi modern pada masanya yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendukung produktivitas pertanian, terutama untuk tanaman seperti padi dan tebu. Di Desa Kumitir, keberadaan talangan ini juga menjadi petunjuk adanya perencanaan tata air yang sistematis, yang mungkin juga bersinggungan atau dibangun di atas sistem irigasi kuno era Majapahit, mengingat desa ini berada di kawasan penting sejarah kerajaan Majapahit. Namun sayangnya, talangan air kuno ini kini sudah tidak berfungsi lagi. Area di sisi timur dan barat yang dulunya merupakan hamparan persawahan, kini telah beralih fungsi menjadi lahan pembuatan bata merah. Dahulu, air pernah mengalir tenang di talangan ini. Kini, yang tersisa hanyalah jejak kering dari masa lalu. Namun,
Talangan kuno dari besi baja peninggalan Belanda ini kini hanya meninggalkan jejaknya sebagai saksi masa lampau. Talangan kuno di Desa Kumitir bukti kecanggihan teknologi Belanda yang menguasai bumi Indonesia, menarik untuk ditelaah, namun perlu diluruskan dari sudut pandang sejarah dan arkeologi. Jika yang dimaksud adalah talang air atau sistem irigasi di Desa Kumitir, Mojokerto, kita perlu melihat konteks waktunya. Desa Kumitir sendiri dikenal sebagai situs penting Majapahit, terutama karena adanya temuan struktur tembok panjang dari bata merah yang diyakini sebagai bagian dari kompleks kerajaan Majapahit. Adapun talang atau saluran air kuno yang ada di sana perlu diteliti lebih lanjut, apakah benar berasal dari era kolonial Belanda atau justru jauh lebih tua, bahkan dari era Majapahit atau sebelumnya. Jika peninggalan era Belanda, maka saluran air itu bisa jadi merupakan bagian dari proyek irigasi kolonial, yang memang banyak dibangun pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 untuk meningkatkan produksi pertanian. Belanda dikenal dengan teknologi hidrolik mereka, termasuk pembuatan bendungan, saluran irigasi, dan jembatan air aqueducts. Jika lebih tua dari era Majapahit, maka bisa jadi justru mencerminkan kecanggihan teknologi perairan Nusantara kuno, yang sudah mengembangkan sistem irigasi, embung, dan kanal untuk mendukung pertanian padi sejak era klasik. Jika benar talangan itu peninggalan Belanda, maka memang menjadi bukti kecanggihan teknik sipil mereka. Namun, jangan lupakan bahwa bangsa Nusantara, termasuk Majapahit, juga sudah sangat maju dalam hal teknologi air. Kata kuncinya adalah riset arkeologis yang bisa menentukan usia dan fungsi asli talangan tersebut. Talangan air kuno ini bukan sekadar peninggalan masa lalu, tapi bukti nyata betapa leluhur kita, atau bahkan teknologi kolonial, sudah begitu canggih dalam mengelola alam. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita ikut menjaga dan merawat warisan ini agar tidak hilang ditelan waktu. Kalau kamu suka konten seperti ini dan ingin terus menelusuri jejak sejarah Nusantara, jangan lupa like, bagikan, dan tentu saja subscribe channel ini. Supaya kita bisa terus belajar bersama, menggali sejarah yang tersembunyi di balik desa-desa kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.